warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi tentang administrasi peserta didik, yang mana anggota kelompoknya adalah Mira Aulia Puspita dengan NIM 203023, Miranti Rahmadani dengan NIM 203024, dan Nadila Putri Effendi dengan NIM 203025. Baiklah, pembacaan materi pertama yang akan disampaikan oleh Mira Aulia. Kepada Mira Aulia, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Mira Aulia, NIM 2033 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa, akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah suatu cara atau langkah dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan untuk tujuan menata dan mengatur pendidikan di sekolah agar tercapainya suatu kegiatan yang sesuai dengan kurikulum, maka penting dilakukan administrasi. Administrasi peserta didik adalah suatu cara atau langkah dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan untuk bertujuan menata dan mengatur pendidikan di sekolah agar tercapainya suatu kegiatan yang sesuai dengan kurikulum, maka penting dilakukan administrasi serta suatu proses yang dilakukan oleh orang atau beberapa kelompok dalam mengatur suatu instansi yang bertujuan agar tujuan dan keinginan dari instansi tersebut dapat terlaksana. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif agar terwujudnya sesuai dengan yang diatur dan dipemberdayakan. Administrasi ini dalam arti luas tidak hanya dipakai pada lingkungan sekolah saja, tetapi administrasi juga digunakan di perkantoran guna untuk menunjang fungsi dan tujuan dari perusahaan. Secara umum, administrasi peserta didik adalah mengatur peserta didik berperilaku dan berserta dalam kehidupan di lingkungan sekolah, dan agar teraturnya sistem kerja di dalam proses pembelajaran, serta administrasi peserta didik bertujuan menjadikan pendidikan secara keseluruhan. Khusus dari administrasi peserta didik, pertama, menambah pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki peserta didik, yaitu kemampuan psikomotor. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Dan yang ketiga, yaitu menyalurkan inspirasi dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, diharapkan peserta didik dapat membuka jendela dunianya, di mana pentingnya manusia itu dalam memanage waktu dan cara berkembang di lingkungan sekolah. Pendapat ahli lainnya tentang tujuan dari administrasi peserta didik, yaitu menurut Hemsinau dalam Asnawir tahun 2015, yaitu pertama, menanamkan kepada peserta didik bagaimana aturan-aturan dan pengelolaan sekolah agar dapat berjalan lancar. Itu dikarenakan adanya administrasi yang menjadikan peserta didik berjiwa bijaksana dalam berperilaku. Yang kedua, membantu peserta didik dalam mengembangkan dan membangun bakat-bakat yang ada di dalam diri peserta didik agar dapat terrealisasi. Yang ketiga, membantu peserta didik berkreasi dan berimajinasi dalam melahirkan karya-karyanya dan memberikan pemikiran yang kreatif. Yang keempat,
kelima, menuntun peserta didik dalam mengembangkan upaya dalam meneruskan bakat-bakat di dalam dirinya. Dan yang keenam, membantu peserta didik dalam membangun jiwa-jiwa menolong dan bekerja sama guna mencapai tujuan bersikap yang layak dalam aturan bapak. Yang terakhir yaitu membantu peserta didik menumbuhkan jiwa-jiwa aktivis yang ingin diaktifkan dan yang ingin aktif dan kreatif dalam melakukan kegiatan di sekolah serta dapat menerapkan di luar karangan sekolah. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada. Baiklah, terima kasih kepada Mira Aulia Puspita yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Miranti Rahmadani. Kepada Miranti disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miranti Rahmadani dengan NIM 20.00.3024. Materi yang kedua yaitu proses administrasi peserta didik. Para ahli berpendapat, menurut Sutisna pada tahun 1991, adapun proses administrasi peserta didik adalah yang pertama perencanaan dan penerimaan siswa baru. Dalam perencanaan dan ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu yang pertama penerapan daya tampung sekolah pada penerimaan siswa baru dengan formulanya DYT sama dengan B kali MB dikurang AT, dengan keterangan DYT adalah daya tampung, BB banyaknya bangku, MB adalah muatan bangku, dan ATK adalah anak yang tinggal di kelas. Yang kedua yaitu mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Depdikbud, maka seluruh sekolah menggunakan aturan tersebut sebagai landasan penerimaan siswa baru. Yang ketiga adalah mendata panitia penerimaan siswa baru yang ada di sekolah dengan aturan kuota sekolah masing-masing. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama melakukan kegiatan publikasi, merancang dan menyediakan formulir pendaftaran, melayani proses pendaftaran pada hari H, melaksanakan penyaringan siswa, dan mengumumkan calon siswa yang diterima, serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban. Yang kedua, orientasi siswa baru. Mengenalkan kehidupan sekolah baru kepada peserta didik baru, melandaskan karakter dan sikap yang tepat dalam sekolah baru, memperkenalkan fasilitas sekolah, dan memperkenalkan aktivitas akademik dan non-akademik, serta tidak lupa memperkenalkan program sekolah di awal pembelajaran. Yang ketiga, mengatur disiplin dan tata tertib sekolah. Dalam membuat aturan-aturan guna peserta didik dapat menerapkan disiplin sangatlah penting karena disiplin sangat berguna bagi peserta didik untuk kedepannya. Oleh karena itu, pengaturan disiplin dan tata tertib di sekolah sangat penting. Yang keempat adalah pembinaan kesiswaan. Dalam kegiatan ini dapat dilakukan melalui 4 jalur, yaitu organisasi sekolah, koperasi sekolah, ekstrakurikuler, olimpiade, dan pramuka. Materi yang ketiga adalah instrumen administrasi peserta didik atau manual dan elektronik. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi peserta didik, maka banyak media dan bahan-bahan dalam mendukung administrasi tersebut, yaitu buku-buku dari jurnal, serta bahan-bahan ajar lainnya yang dapat dijadikan sebagai pendukung dari administrasi peserta didik. Instrumen administrasi antara lain adalah yang pertama buku induk. Buku induk yaitu suatu buku yang merangkum semua kegiatan peserta didik mulai dari masuk sekolah hingga tamat, serta merangkum semua kegiatan yang ada di sekolah, termasuk ke dalamnya sarana dan prasarana. Yang kedua, berfungsi untuk mencatat data buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini digunakan untuk pelajaran di sekolah tersebut hingga siswa tersebut tamat dari sekolah. Maka buku tersebut tidak digunakan lagi. Yang keempat, keadaan setiap siswa saat melakukan proses pembelajaran.
Berkas yang sifatnya terlepas perlu diarsipkan mulai dari foto hingga ijazah saat tamat siswa ada pada file berkas siswa. Menurut ahli, diperlakukan dalam administrasi peserta didik, yaitu buku induk, buku induk siswa, buku kelaper, daftar keadaan siswa, buku mutasi siswa, dan pencatatan kehadiran siswa, serta absensi siswa. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam administrasi peserta didik dapat mendukung administrasi peserta didik, yaitu buku induk, buku kelaper, buku daftar keadaan siswa, buku daftar hadis siswa, catatan tata tertib sekolah, buku catatan prestasi siswa, dan buku mutasi. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Miranti Ramadhani. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu peranan guru dalam administrasi peserta didik akan saya sampaikan. Salah satu ahli berpendapat yaitu, menurut Sucipto dan kawan-kawan, ada beberapa peran dari administrasi peserta didik, yaitu dapat membantu rekap dan siswa di sekolah, memperoleh kerja nyata usaha dalam menyimpan dokumen, mempermudah dalam mengarsipkan dokumen, dan membantu mencari data siswa dengan mudah. Adapun menurut Sustina, peran guru dalam administrasi peserta didik adalah yang pertama, mendata dan menyeleksi siswa baru. Yang kedua, melaksanakan dan menyelenggarakan pembelajaran. Yang ketiga, mengatur dan mengontrol kehadiran siswa. Yang keempat, melakukan dan menerapkan uji kompetensi akademik. Yang kelima, membantu dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan peserta didik. Peran guru dalam administrasi peserta didik adalah sebagai panitia penyeleksi penerimaan siswa baru, berperan dalam mempermudah siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa, dan menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, serta melakukan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Baiklah, mungkin itu yang dapat kami presentasikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya selaku moderator menutup diskusi kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.